Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan materi mengenai salah satu program machine learning yang saya buat, yaitu mengenai analisis sentimen pengguna aplikasi Instagram pada situs Google Play menggunakan metode naive Bayes. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Selvia Mulynintias dengan NIM 210511139, program studi teknik informatika tahun 2024. Saya di sini ingin menjelaskan materi mengenai kecerdasan komputasional. Berikut penjelasannya. Yang pertama di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi dan peningkatan penggunaan smartphone di Indonesia itu telah mendorong pengembangan aplikasi untuk melakukan inovasi, khususnya dalam pengembangan aplikasi mobile seperti e-commerce dan media sosial. Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial yang sangat populer, telah mencapai lebih dari 5 juta unduhan di Google Play Store pada tahun 2023 dengan rating 4.2. Aplikasi ini awalnya hanya tersedia untuk pengguna perangkat Apple, namun sejak April 2012 juga tersedia untuk pengguna Android, memungkinkan berbagi foto dan video dengan desain yang menarik. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa metode naive Bayes cocok untuk analisis sentimen dengan tingkat akurasi yang tinggi. Beberapa penelitian telah membuktikan efektivitas metode ini dalam mengklasifikasikan ulasan pengguna dengan akurasi yang memuaskan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode naive Bayes untuk mengklasifikasikan sentimen pengguna aplikasi Instagram, dengan harapan dapat membantu pengembang dalam pengambilan keputusan dan strategi pemasaran yang lebih baik. Di sini saya menggunakan 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengklasifikasikan sentimen pengguna aplikasi Instagram pada ulasan di Google Play. Kemudian yang kedua ada apa saja pola umum dari ulasan pengguna terkait aplikasi Instagram di Google Play. Yang ketiga, seberapa efektif metode naive Bayes dalam menganalisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Instagram. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama untuk mengembangkan model klasifikasi sentimen menggunakan metode naive Bayes untuk ulasan aplikasi Instagram di Google Play. Yang kedua, mengidentifikasi sentimen umum pengguna mengenai ulasan positif negatif terhadap aplikasi Instagram berdasarkan ulasan di Google Play. Yang ketiga, untuk menilai efektivitas metode naive Bayes dalam analisis sentimen dibandingkan dengan metode lain yang relevan. Kemudian untuk metodologi penelitiannya, saya melakukan 5 proses tahapan. Yang pertama itu data selection. Proses ini melibatkan pemilihan dan pelabelan data yang akan digunakan dalam analisis sentimen. Yang kedua yaitu pre-processing. Tahap ini bertujuan untuk membersihkan dan mempersiapkan data sebelum dianalisis. Yang ketiga itu transformation. Proses ini mengubah data yang telah dipilih agar sesuai untuk proses data mining. Yang keempat ada pemodelan, mengimplementasikan algoritma naive Bayes untuk klasifikasi sentimen. Yang terakhir ada evaluation. Evaluasi model dilakukan untuk mengukur performa klasifikasi dengan algoritma naive Bayes. Kemudian dilanjut dengan proses penelitian. Pada data selection terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama saya melakukan pengumpulan data ulasan. Data ulasan aplikasi Instagram diambil dari situs Kaggle. Dataset yang digunakan berisi 5.000 data ulasan pengguna dalam format CSV. Kemudian saya melakukan seleksi data. Data ulasan diseleksi berdasarkan kriteria relevansi dengan aplikasi Instagram. Total 5.000 data ulasan terpilih untuk digunakan dalam penelitian. Pelabelan data. Kemudian ulasan diberi label secara manual menjadi kategori positif dan negatif. Hasil pelabelan disimpan dalam format CSV yang terstruktur. Kemudian dilanjut dengan proses pre-processing. Pre-processing dilakukan dengan kebutuhan pengolahan data untuk meningkatkan kualitas model dalam melakukan klasifikasi pada tahap data mining. Ada transformation. Pada tahap transformation dimulai dengan pembagian data ke dalam 2 kelompok, yaitu data training dan data testing. Setelah dilakukan split data, maka selanjutnya dilakukan proses ekstraksi fitur, yaitu dengan melakukan pembobatan kata menggunakan TF-IDF. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengubah fitur pada data training dan data
testing diubah menjadi representasi vektor menggunakan metode TF-IDF. Proses ekstraksi fitur ini dilakukan dengan menggunakan library scikit-learn pada fungsi TF-IDF vectorizer. Kemudian dilanjut dengan proses pemodelan. Dalam tahap ini dilakukan klasifikasi sentimen terhadap ulasan aplikasi Instagram menggunakan dua model algoritma naive Bayes multinomial dan Bernoulli. Proses implementasi algoritma ini dilakukan dengan 3 skenario pengujian yang telah dijelaskan pada tahapan transformation. Kemudian yang terakhir ada evaluation. Tahap evaluasi merupakan tahap untuk melakukan evaluasi terhadap performa dan implementasi algoritma naive Bayes dalam melakukan klasifikasi dengan menggunakan confusion matrix. Confusion matrix merupakan matriks yang menyimpan informasi untuk mengetahui performa klasifikasi dari algoritma yang digunakan pada tahap evaluasi. Di sini saya akan mendemokan program yang telah saya buat sebelumnya. Berikut demo programnya. Di sini saya akan mendemokan program yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya akan merunning program melalui Google Colab atau Google Collaboratory. Di sini terlihat beberapa codingan. Dan ini merupakan data yang diambil dari dataset yang terdapat pada Kaggle. Kemudian terdapat kata atau ulasan yang sering muncul, kata-kata yang sering muncul dari para pengguna. Yang ini merupakan kata negatif, sedangkan yang ini positif. Kemudian terdapat hasil dari beberapa ulasan pengguna. Ini merupakan tabel distribusi, yang ini merupakan text length distribution, dan yang ini merupakan tabel kata yang paling sering digunakan. Kemudian yang terakhir saya akan mencontohkan hasil running programnya seperti aplikasi ini bermanfaat, maka akan keluar kalimat sentimen kalimat baru adalah positif. Kemudian saya akan masukkan aplikasi ini tidak bagus, maka akan keluar kalimat sentimen yaitu negatif. Kemudian ada hasil penelitian. Terdapat dua hasil penelitian yang saya temukan, yaitu mengenai visualisasi word cloud. Word cloud digunakan untuk memvisualisasikan kata-kata yang sering muncul dalam ulasan pengguna, memberikan gambaran tentang fitur yang dianggap baik atau buruk. Terdapat dua word cloud yang saya gunakan, yaitu terdapat word cloud positif dan word cloud negatif. Yang pertama, seperti contoh gambar di samping, terdapat beberapa kata yang sering digunakan atau yang sering muncul dalam ulasan pengguna mengenai kata-kata positif, ya, seperti update menunjukkan apresiasi pengguna terhadap pembaruan aplikasi, atau kata tolong perbaiki indikasi adanya aspek yang perlu perbaikan meskipun ulasannya umumnya positif. Terus kemudian ada Instagram, kata Instagram atau IG menandakan pentingnya aplikasi ini dalam kehidupan pengguna. Kemudian ada kata fitur, pengguna sangat peduli dengan berbagai fitur yang ditawarkan. Kesimpulannya, pengguna umumnya memberikan ulasan positif namun tetap berharap adanya perbaikan dan pembaruan pada aplikasi ini. Rekomendasinya yaitu adanya pembaruan rutin dan memperbaiki masalah, fokus pada pengembangan fitur, dan berinteraksi dengan pengguna untuk mendapatkan feedback yang konstruktif. Kemudian di
Kemudian ada gambar word cloud negatif. Di sini merupakan kata negatif yang sering muncul dalam ulasan pengguna seperti cari, keluhan tentang fitur pencarian atau proses pencarian konten. Kemudian ada kata aplikasi, masalah umum terkait kinerja aplikasi, bug atau masalah teknis. Kemudian ada Instagram, keluhan spesifik ditujukan ke platform Instagram. Kemudian ada postingan, masalah terkait membuat, melihat atau mengolah postingan. Yang terakhir cache, masalah kinerja atau penggunaan memori, dan masih banyak kata lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Kesimpulannya, workload negatif memberikan gambaran tentang berbagai masalah dan keluhan pengguna yang memerlukan perhatian atau perbaikan dari pihak pengembang aplikasi. Rekomendasinya, mengatasi masalah teknis, meningkatkan kinerja aplikasi, dan merespon keluhan pengguna terkait fitur pencarian, manajemen akun, dan kebijakan aplikasi. Kemudian di sini terdapat grafik dan diagram hasil penelitian. Pada gambar ini dapat dijelaskan bahwa grafik hasil data selection terdiri dari dua ulasan, yaitu terdapat ulasan negatif yang terdiri dari 22.918 data dan ulasan positif terdiri dari 22.391 data. Kemudian, pada gambar di samping dapat dijelaskan bahwa grafik hasil kata yang sering disebutkan atau digunakan yaitu kata Instagram, yang merupakan kata pertama yang paling sering muncul pada ulasan pengguna. Kemudian kata bagus, yang merupakan komentar positif. Kemudian ada kata tolong, permintaan untuk perbaikan fitur, update, yang menunjukkan apresiasi pengguna terhadap pembaruan aplikasi, dan masih banyak lagi kata lainnya seperti pada gambar di samping atau pada grafik tabel di samping. Kesimpulannya, penelitian ini melibatkan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi Instagram menggunakan algoritma Naive Bayes multinominal dan Bernoulli. Data awal diambil dari Kaggle dataset dengan ribuan ulasan yang kemudian diseleksi dan dilabeli secara manual. Hasil akurasi model Naive Bayes ditampilkan dalam tabel dan diagram perbandingan, menunjukkan performa yang baik dalam klasifikasi sentimen. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami sentimen pengguna terhadap aplikasi Instagram dan menawarkan panduan praktis untuk pengembangan aplikasi berdasarkan feedback dari para pengguna. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.